Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, rekan-rekan pengawas dalam tim 1 Supak SMP Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jeruwaru, seluruh Dewan Guru yang kami banggakan dan kami hormati pula. Hari ini kita akan membahas secara khusus persiapan itu mengenai RPP. Karena RPP ini adalah sebuah kompas yang akan Bapak Ibu pergunakan dalam rangka proses pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, jika rencana itu tidak bagus, maka secara otomatis pelaksanaannya pun tidak akan bagus. Oleh karenanya, mari kita bedah bersama-sama apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh RPP abad 21. Dasar kita untuk melakukan penetapan ini sama, bahkan se-Indonesia sama. Kita mau mempedomani surat edaran Mendikbud, pada saat itu belum Ristek, Mendikbud, surat edaran nomor 14 tahun 2019, yang disebut dia dengan penyederhanaan RPP yang tadinya komponennya terdiri dari 13 komponen, disederhanakan menjadi minimal 3 komponen. Tolong digarisbawahi Bapak dan Ibu, kata minimal 3 komponen. 3 komponen yang dimaksud itu adalah mulai dari A, tujuan, B, proses, dan C, penilaian. Itu minimal. Nah, setelah kami kaji di jajaran pengawas SMP Kabupaten Lombok Timur, maka perlu untuk kita menetapkan tambahannya, karena kurang logis ketika kita hanya membuat tujuan tanpa dasar, maka orang lain akan pasti bingung. Itulah sebabnya sekarang kita sepakati format RPP yang dimiliki oleh guru SMP di Kabupaten Lombok Timur kita akan tuangkan dalam bentuk yang seperti ini. Jika Bapak Ibu hanya menunjukkan RPP saja, tetapi ketika Bapak Ibu menunjukkan lengkap dengan silabusnya yang di dalamnya sudah ada KI dan indikator, boleh langsung ke tujuan. Kalau yang disodorkan 1 lembar, maka mohon kepada kita untuk melengkapinya minimal dengan KD dan IPK-nya. Jadi dengan kata lain, jika hanya saya melihat hanya 1 lembar RPP yang disodorkan langsung berisi TP atau tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian, maka saya berpikir, dari mana Ibu guru ini menetapkan KKO-nya seperti ini? Pertanyaan yang timbul adalah, apakah KKO di dalam TP tersebut sudah sejajar dengan kata kunci di dalam KD? Itu pertanyaannya. Mohon maaf, banyak kami menemukan, dan barangkali banyak juga di antara kita yang berpikir perumusan tujuan pembelajaran asal-asalan kita buat. Maka sesungguhnya untuk menetapkan kata kerja operasional di dalam di dalam tujuan pembelajaran itu, yang pertama dilakukan oleh seorang guru adalah menganalisa kata kunci yang berada di dalam KD. Bagaimana cara menganalisanya? Dalam rangka menganalisis kata kunci di dalam KD, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah dia masuk pada level berapa kata kunci. Misalnya, pada pelajaran tertentu, ternyata dia mendapatkan kata merancang, misalnya di KD itu ada kata kunci merancang bla 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 sesuai dengan mata pelajaran. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah merancang ini masuk pada level berapa. Setelah kita lihat taksonomi, ternyata dia ada di C6, berarti kata merancang ini masuk pada level 3. Maka di dalam merumuskan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu tidak boleh lepas dari KKO level 3.
Nggak boleh ke KKO level 2, tidak boleh ke KKO level 1. Ya. Harus dalam kandangnya sendiri. Kandangnya adalah level 3 yang ada kognitifnya itu C5 dan C6. Bapak Ibu ambil beberapa kata yang ada di dalam level 3, yaitu pada C5 dan C6. Kenapa? Karena itulah yang memang diinginkan oleh pemerintah. Kan yang membuat KI dan KD ini adalah pemerintah. Pemerintah ingin agar guru mengajar anak untuk merancang. Sehingga rumusan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu itu dibuat berdasarkan levelnya dan diukur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kata kuncinya. Sehingga kita nanti juga akan membuat alat ukur menuju kepada KKO yang kita buat di dalam rumusan tujuan pembelajarannya. Itu yang pertama yang kami peroleh di hasil menganalisa RPP Bapak dan Ibu. Terkadang kata KKO, kata kerja operasional yang dibuat menjadi awal tujuan pembelajarannya itu tidak sejajar dengan kata kunci yang ada di dalam KD. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sudah bagus saya lihat. Ibu guru prakarya sudah bagus, Bapak guru olahraga juga sudah bagus merumuskan TP dengan format audience, behavior, condition, dan degree. Sudah bagus, saya lihat Pak guru olahraga bagus rumusannya di dalam TP dan Ibu guru prakarya. Ada 2 orang kalau tidak salah guru prakarya, Ibu guru Anu yang salah satunya. Sudah bagus membuatnya. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan format audience, behavior, condition, dan degree. Audience adalah tentunya adalah peserta didik Bapak dan Ibu di SMP 2 Cilewaru. Kemudian ada B, behavior. Behavior itu adalah apa yang akan dilakukan oleh anak. Lalu yang ketiga itu adalah kondisi. Nah ini yang perlu. Ada 2 orang punya RPP yang sudah saya lihat berkondisi. Kondisi ini, C ini adalah bagaimana kita membuatkan anak situasi supaya dia bisa bekerja. Bagaimana kita membuatkan dia situasi supaya dia bisa B, supaya dia bisa melakukan yang diinginkan oleh KKO itu. Misalnya, peserta didik dapat menguraikan cara membuat pisang goreng melalui tayangan YouTube misalnya. Ini yang C. Itu yang hanya 2 saya lihat RPP-nya sudah ber-C. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah degree. Degree itu adalah hasil. Hasil yang diinginkan dari proses B dan situasi C. Apa hasilnya? Pertama, bisa berhasil secara kuantitas. Nah, kebetulan tadi yang saya lihat RPP-nya itu semuanya kualitas. Pertama, degree itu bisa lari ke kuantitas. Ada juga yang secara kualitas yang sudah dimiliki Bapak dan Ibu. Semua yang kita tulis di dalam TP ini nanti harus bisa kita buatkan alat ukurnya. Kalau alat ukurnya kuantitas, maka buatlah alat ukur. Kalau TP-nya itu kuantitas, maka buatkanlah alat ukur kuantitas. Kalau TP-nya kualitas, buatkan alat ukur kualitas. Itu yang kedua, kuantitas, kualitas. Yang ketiga adalah prosedural, terproses. Peserta didik dapat menjelaskan prosedur perkembangbiakan kupu-kupu.